semuanya, perkenalkan saya Nika Dewi Puspita Dewi, absen 18 dari kelas 11 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang DUK. Dikarenakan materi yang dibagi, saya mendapatkan materi B yaitu pembuatan DUK. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian DUK. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Kepegawaian Sipil atau sering disebut dengan DUK adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai negeri sipil dari suatu satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatan. Yang pertama ada pejabat pembuatan DUK. Hanya pejabat tertentu yang ditentukan presidenlah yang berwenang untuk membuat dan memelihara DUK dalam lingkungannya masing-masing. Pihak-pihak yang berwenang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Menteri. Yang kedua, Jaksa Agung. Yang ketiga, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara. Yang keempat, pimpinan lembaga pemerintah non-departemen. Yang kelima, gubernur kepala daerah tingkat 1. Yang terakhir, pejabat lain yang ditentukan oleh presiden. Selanjutnya, adapun pejabat yang setingkat dengan pejabat yang memangku jabatan struktural eselon 5 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan sekolah dasar, yang kedua penilik agama atau pendidikan agama, yang ketiga kepala sekolah dasar, yang keempat pejabat lain yang setingkat dan menggantikan. Yang kedua, ada urutan DUK. Berikut merupakan unsur-unsur yang digunakan dalam pembuatan DUK yang disusun secara berturut-turut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979. Yang pertama, yaitu pegawai negeri sipil yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Yang kedua, jabatan. Apabila tingkat jabatan sama juga, maka di antara mereka yang terlebih dahulu diangkat dalam jabatan yang sama tingkatnya itu dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Yang ketiga, ada masa kerja. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama dan memangku jabatan yang sama, maka di antara mereka yang memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri sipil yang lebih lama dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Yang keempat, yaitu latihan jabatan. Apabila jenis dan tingkat latihan jabatan sama, maka di antara mereka yang lebih dahulu lulus dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Selanjutnya, ada pendidikan. Apabila tingkat pendidikan sama, maka di antara mereka yang terlebih dahulu lulus dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK. Yang terakhir, ada usia. Apabila ada 2 orang lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama, maka jabatan yang sama memiliki masa kerja yang sama, lulus latihan jabatan yang sama, dan lulus dari pendidikan yang sama, maka di antara mereka yang berusia lebih tua dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi di dalam DUK. Selanjutnya, yang ketiga ada penghapusan sementara, dan penggantian DUK. Ada beberapa hal yang menjadikan DUK pegawai terhapus atau dihapuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pegawai negeri sipil yang diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Yang kedua, pegawai negeri sipil yang meninggal dunia.